Tapi alhamdulillah sekarang momentumnya sangat luar biasa karena nggak pernah menyangka sebelumnya bisa dilibatkan dalam lembaga kebudayaan Betawi di mana selama ini sepertinya jauh gitu dari hidup saya sebagai seniman yang notabene-nya alirannya tuh aliran stand up comedy yang lebih ke zaman now gitu ya, bukan seni tradisi tapi seni yang saya ini bukan termasuk ya, sepertinya sudah sah dikukuhkan sebagai anggota atau pengurus LKB yang paling muda generasi milenial, generasi zaman now. Mudah-mudahan bisa mengangkat budaya Betawi dan menjaga tradisi Betawi, dan mudah-mudahan bisa menularkan semangat budaya Betawi ke anak-anak muda. Mudah-mudahan budaya Betawi lebih dicintai lagi sama semua kalangan. Dari tua ya bisa sih, mungkin kolaborasinya ya. Saya bisa kasih sharing, saya bisa kasih ilmu stand up comedy ke anak-anak muda Betawi supaya sambil belajar budaya, supaya nggak istilahnya budaya nggak melulu soal yang kuno-kuno gitu, ada pengembangannya mungkin seperti nanti LKB punya TV streaming, punya radio streaming gitu. Saya juga kebetulan punya radio, tadi sudah disampaikan sama Pak Gembong juga minta tolong untuk mengisi kreatifnya seperti apa. Ya mudah-mudahan adanya darah muda di sini cukup berpengaruh sama perkembangan LKB dan perkembangan budaya Betawi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja dilantik pengurus LKB periode 2018-2021. Mudah-mudahan LKB yang sekarang ini yang zaman now katanya lebih maju, lebih berbudaya lagi, lebih perhatian lagi sama kebudayaan Betawi. Tapi juga dukungan dari semuanya kita butuhin tuh. Nggak cuma kita doang, kan susah kalau kita yang berjalan, ya kan? Yang ingin kita kawal sekarang adalah implementasi dari Perda Pelestarian Budaya. Dengan implementasinya Perda ini, otomatis para pelaku seni, para seniman, budayawan itu akan mendapat tempat yang semestinya. Ya, LKB juga kan menaungi, membina ratusan sanggar yang ada di Jakarta, bahkan di pinggir Jakarta. Nah, sanggar-sanggar ini dari berbagai, misalnya ada tari, seni musik, dan lain-lain, termasuk komunitas-komunitas yang sekarang ini berkembang. Nah, ini secara bersama-sama bersinergi tadi kepada tugas pokoknya, yaitu tadi melestarikan, mengembangkan, dan memberdayakan para seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po mohon dukungannya, doanya kepada pengurus LKB yang baru nih 2018-2021. Yang jelas nih kita ingin LKB zaman now, lebih dinamis, progresif buat kemajuan budaya Betawi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita lihat beberapa program kita ke depan adalah memanfaatkan teknologi informasi juga sosial media untuk mempromosikan kebudayaan Betawi. Mudah-mudahan kita dukung dengan baik, dan mungkin dari teman-teman yang baru ini kita bisa bersinergi dengan komunitas-komunitas yang ada di Betawi yang tidak bisa kita lakukan karena kehadiran kita di sini adalah memberikan warna dan sentuhan baru pada kita supaya Betawi semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Fadli, sekarang jadi pengurus lembaga budaya Betawi. Harapan saya Betawi bisa lebih menasional, lebih menginternasional, makanya terobosan-terobosan baru ditunjuk, tentunya sesuai dengan keadaan zaman saat ini. Terserah, kasih jauh. Lu jauh amat sih. Ini udah dekat. Ngomongnya gimana gua? Ya, Harapan doang. LKB baru. Gitu kan. Ya, saudara-saudaraku, abang, empok, cangcingnya babe. Begini, ini hari adalah acara pelantikan pengurus lembaga kebudayaan Betawi 3 tahun ke depan. Nah, saya sebagai pengurus memang mengharapkan lembaga kebudayaan Betawi itu memiliki ide-ide cemerlang, bukan sekadar dia pengen main
seni pertunjukannya, tetapi ide-ide bagaimana melihat kebudayaan Betawi 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Nah, ini seharusnya menjadi core utama lembaga kebudayaan Betawi. Karena lembaga-lembaga lain, sanggar-sanggar lain, itu mereka bergerak bagaimana mereka caranya menghidupi dan membentuk dirinya untuk menjadi seniman. Nah, kita ini harus menjadi pemikir, memikirkan mutu kesenian, memikirkan warna kota Jakarta ini yang beridentitas Betawi, dan pokoknya pikiran-pikiran besar yang bukan sekedar kita cengenges kebanyakan organisasi-organisasi kita itu memang kayak orang puasa. Ada istilah orang puasa itu puasa gendang. Awalnya ramai seperti sekarang ini, ketawa-ketawa, hahaha, begini maunya, tapi dalamnya kosong. Nanti pas penghabisan baru ada lagi orang-orang kumpul di situ. Jadi kosong. Buat apa kita bikin lembaga kalau isinya kosong? Mari kawan-kawan, ente dukung semua program-program kita, bagaimana kita mempunyai pikiran-pikiran besar mengembangkan kebudayaan Betawi 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Itulah baru keren kalau memang itu lembaga berhasil. Sekian dari saya, Yahya Andi Saputra. Nah, sudahlah, kalau ente pengen tahu, pantengin terus Betawi Channel.